Hai, balik lagi di channel aku. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan hari ini aku akan membahas tentang kasus hilangnya Susan Powell. Jadi aku langsung aja ke latar belakangnya. Joshua Powell lahir pada tanggal 20 Januari 1976 dari pasangan Steve Powell dan Terica Powell di Puyallup, Washington. Josh memiliki dua saudara laki-laki yaitu Jonathan dan Kyle dan juga dua saudara perempuan yaitu Alina dan Jennifer. Josh dikenal sebagai anak yang pintar. Saat dia masih sekolah dasar, ia bisa membuat mainan remote control. Bahkan saat dia berusia 4 tahun, dia mencoba mencari tahu bagaimana menghitung volume sandbox atau bak pasir yang ada di sekolahnya. Tapi Josh juga mengalami kesulitan dengan pelajaran matematikanya. Saat Terry sedang mengandung 8 bulan anak bungsunya, dia menemukan buku harian Steve milik suaminya. Buku harian itu mengungkapkan bahwa 2 tahun Steve tertarik pada istri pria lain. Dia juga menulis secara rinci tentang fantasinya, dan saat Terry menanyakan pada Steve, suaminya itu malah tidak menunjukkan penyesalan. Bahkan Steve mengatakan kalau suami dari mereka ada yang meninggal, Steve rela mengambil istrinya dan membesarkan anak-anaknya. Terry merasa khawatir Steve akan melakukan hal nekat supaya apa yang diinginkan terjadi. Kedua orang tua Josh aktif juga dalam kegiatan gereja. Pada usia 8 tahun, Josh dibaptis oleh ayahnya di gereja LDS Church atau biasa disebut dengan Mormon. Walaupun Steve melakukan Mormon dan pergi ke gereja setiap pagi, hari Minggu, Steve mengatakan pada anak-anaknya bahwa Mormon itu salah dan berbahaya dengan diam-diam tanpa diketahui istrinya. Steve sebenarnya ingin anak-anaknya tidak melakukan Mormon, dan Steve juga bilang pada anak-anaknya, tanpa sepengetahuan Terry, kalau manusia bisa melakukan hubungan intim dengan siapapun dan kapanpun juga. Sementara dalam ajaran Mormon, mereka melarang keras hubungan intim sebelum adanya ikatan pernikahan. Steve juga kecanduan dengan film dewasa dan ia juga banyak menyimpan majalah-majalah dewasa. Ia juga menunjukkan pada anak-anaknya yang masih kecil. Dan buku harian Steve juga menulis bahwa ia tertarik pada putri tertuanya yaitu Jennifer. Selain itu, Steve juga sangat kasar orangnya. Dia menyerang Josh secara verbal setiap hari dan tentu saja sangat berpengaruh terhadap dirinya dan kepribadiannya mengingat dia masih sangat muda. Bahkan Josh pernah mengambil pisau dan menodongkan pisau itu pada ibunya karena tidak terima ibunya menyuruhnya mencuci piring. Dan saat Josh berusia 14 tahun, dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tanpa disadari, Josh telah mengikuti perilaku buruk ayahnya. Tapi tidak tahu kenapa saat sidang perceraian, Steve memenangkan hak asuh anak-anak laki-lakinya dan Terry mendapatkan hak asuh anak perempuannya. Tapi kemudian anak perempuannya yaitu Alina tinggal dengan ayahnya. Pada tahun 1998, Josh tinggal di Seattle sebagai mahasiswa di University Washington. Dia juga bertemu dengan wanita yang bernama Catherine Terry Everett. Ketika mereka berdua pindah ke sebuah apartemen bersama, Josh menjadi posesif terhadap Catherine. Dia mengontrol apa yang tidak bisa dan apa yang bisa dilakukan oleh Catherine, seperti bertemu dengan orang tuanya. Kalaupun pergi, maka Josh akan ikut dengannya. Jadi, dia benar-benar mengawasi aktivitas pacarnya. Suatu hari, Catherine mengunjungi temannya di Utah tanpa Josh. Lalu dia tidak kembali ke Seattle, lalu dia menelpon Josh dan meminta putus melalui telepon. Tidak lama kemudian, Josh bertemu dengan Susan Koch yang berusia 18 tahun di kursus LDS Church. Selama makan malam di apartemen Tacoma pada November 2000, akhirnya mereka dekat dan pada tahun 2001 mereka menikah.
Tetapi orang tua Susan tidak menyukai Josh dan hubungan mereka sangat singkat. Susan hanya mengenal Josh beberapa bulan. Susan belum mengenal Josh. Pada saat resepsi pernikahan mereka, Susan terlihat bahagia memperkenalkan Josh pada kerabatnya dan saudara-saudaranya dan teman-temannya. Tapi Josh mengabaikannya. Setelah berfoto, Josh menghilang entah kemana. Tamu-tamu undangan pun kecewa melihat Josh mengabaikan istrinya. Josh dan Susan memulai kehidupan rumah tangga mereka. Josh percaya kalau rumah tangga mereka akan bahagia selamanya. Bahkan dalam jurnalnya, Josh menulis, "Karena kebanyakan orang tidak memiliki persahabatan seperti kami berbicara seperti kebanyakan orang yang tidak berbicara dalam pernikahan mereka. Bahkan beberapa orang yang memiliki pernikahan yang luar biasa, mereka tidak berbicara. Seperti kita yang membicarakan tentang segala hal." Tapi bagi Jennifer, saudara perempuan Josh, dia melihat kalau Susan hanya mentolerir sikap Josh padanya, seperti pada bulan madu Susan tidak mempermasalahkannya. Dia menganggap semua akan kembali seperti sebelumnya. Sebenarnya, saat itu Josh dan Susan dalam ekonomi yang kurang baik, jadi mereka harus melakukan pekerjaan sambilan untuk bertahan hidup. Setelah Josh lulus dari universitas dengan gelar sarjana bisnis, dia mulai memiliki pekerjaan di real estate dan desain. Dia terus keluar masuk perusahaan, dia benar-benar tidak pernah puas dengan apapun. Lalu pada tahun 2002, Josh dan Susan memutuskan untuk pindah ke rumah ayahnya, Steve, karena mereka dalam posisi yang tidak punya uang untuk menyewa rumah, tapi rumah keluarga Powell tidak memiliki kamar cukup untuk Josh dan Susan. Sama dengan saudara laki-lakinya, mereka tidur di ruang keluarga. Dan tentu saja ini tidak nyaman untuk Josh dan Susan, mengingat mereka baru saja menikah dan mereka benar-benar tidak memiliki privasi. Steve juga sering merekam video di rumahnya dan menjadikan Susan sebagai fokus utama videonya. Tapi Susan tidak terlalu mempermasalahkan itu karena dia orang yang sangat ramah, jadi menurutnya hal itu masih dalam batas wajar. Tapi pernah suatu kali, karena Susan adalah seorang kosmetik yang baik atau seorang ahli dalam kosmetik, dalam kecantikan, dia pernah menunjukkan kakinya yang bersih setelah melakukan waxing pada Steve. Karena dia merasa bangga telah melakukan waxing dengan baik. Tapi Steve tidak mengerti kalau sebenarnya Susan ingin menunjukkan kemampuannya yang dia pelajari dulu saat di sekolah. Tapi Steve malah menganggap Susan sedang menggodanya. Selain itu, Susan pernah melihat ada cermin kecil di bawah pintu saat Susan menggunakan kamar mandi. Di setiap kesempatan, Steve juga menggodanya. Dia mencoba merusak pernikahan Josh dan Susan. Susan merasa tidak nyaman tinggal di sana karena perilaku ayah mertuanya, tapi Josh malah mengabaikan ketidaknyamanan istrinya. Tidak lama kemudian, mereka pindah ke West Valley, Utah. Mereka membeli rumah di sana. Mereka juga meningkatkan keuangan mereka dengan mencari pekerjaan yang lebih baik di tempat yang baru. Mungkin menurut Susan, dengan pindah dari rumah Steve, maka Josh tidak akan terpengaruh oleh perilaku buruk ayahnya, dan mereka bisa memulai kehidupan yang baru. Tapi sayangnya, itu tidak pernah terjadi. Pada tanggal 19 Januari 2005, Susan melahirkan anak pertama mereka, yaitu Charles Joshua, dan 2 tahun kemudian pada tanggal 2 Januari 2007, anak kedua mereka lahir, yaitu Brandon Timothy. Sementara itu, Josh yang melakukan pekerjaan di real estate malah memburuk, dan Susan tidak lagi bekerja, yang menyebabkan keuangan mereka benar-benar tidak stabil, dan Josh telah memiliki hutang yang banyak.
Jadi dulu pada saat Josh kuliah, dia pernah beberapa kali mencoba untuk mendapatkan beasiswa, tapi dia tidak pernah mendapatkannya. Jadi dia meminjam uang untuk melanjutkan kuliahnya. Awalnya dia berpikir setelah dia lulus kuliah nanti, dia bisa bekerja full time dan bisa melunasi hutang-hutangnya. Tapi Josh malah sering keluar masuk perusahaan. Dia mencoba membuat usahanya sendiri, tapi dia gagal. Jadi semakin sulit baginya untuk melunasi hutang-hutangnya dan menafkahi istri dan anak-anaknya. Dan perlu kalian ketahui bahwa Josh mempunyai ambisi yang besar untuk menjadi seorang miliarder. Pada bulan April 2007, Josh dan Susan dinyatakan bangkrut. Josh juga memiliki hutang kartu kredit, hutang buku telepon, dan juga hutang pada ayah mertuanya sebesar $3.000. Pada awal 2008, Susan menyadari kalau ia tidak bisa lagi bergantung pada Josh untuk menghidupi keluarga mereka. Dalam jurnalnya, Susan juga mengatakan, meskipun pengadilan telah menghapus hutang Josh pada ayah Susan karena bangkrut, tapi ia bersikeras akan membayarnya. Dia juga tidak memberitahu orang tuanya kalau dia sedang mencari pekerjaan, karena dia ingin secara langsung memberikan cek untuk membayar uang yang mereka pinjam. Susan akhirnya mendapatkan pekerjaan di Wells Fargo Investment sebagai call center. Selain bekerja untuk menafkahi keluarganya, Susan juga harus melakukan pekerjaan rumah. Sementara suaminya hanya menidurkan anak-anaknya di tempat tidur. Pada tahun 2008 merupakan tahun pernikahan Josh dan Susan mengalami masalah. Dalam jurnalnya, Susan mengatakan bahwa aku seperti merasa tahanan di keluarga sendiri yang berjuang untuk menjalankan agama dan keyakinan saya di rumah saya sendiri. Saya tidak percaya pernikahan kami akan memburuk begitu cepat. Saya merasa sangat buta, naif, dan bodoh. Saya menyayangi anak-anak saya, tapi saya menyadari bahwa mereka akan tumbuh dan akan melanjutkan hidup mereka. Josh akhirnya mendapatkan pekerjaan part-time di sebuah perusahaan, kemudian mendirikan perusahaannya sendiri, tapi ternyata dia tidak menghasilkan uang di sana. Pada saat itu, Susan memiliki pendapatan lebih besar dalam keluarga itu. Josh mengatakan pada Susan untuk menyatukan pendapatan mereka bersama, dan Josh memiliki kontrol yang besar atas tabungan itu. Sebelumnya, Josh juga memiliki tabungan pribadi sendiri. Secara rahasia, dia diam-diam akan menyimpan uang yang harusnya menjadi untuk membeli makanan bagi anak-anaknya dan uang yang harusnya membayar hutang bagi keluarga Susan. Josh dan Susan juga sering bertengkar dalam hal-hal kecil. Mereka tidak hanya bertengkar di rumah, tapi juga di tempat umum seperti di supermarket saat mereka belanja makanan. Susan juga akan pergi ke rumah temannya untuk menenangkan diri karena dia merasa depresi dengan kehidupannya. Pernah suatu kali saat mereka bertengkar, Susan menampar suaminya, tapi Josh tidak membalasnya. Dia hanya memperingatkan bahwa saat itu saja dia bisa menahan dirinya. Susan menganggap serius ancaman ini. Dia bahkan mengirim pesan Facebook dan email kepada teman-temannya bahwa dia bersiap untuk bercerai. Dia juga pernah menghubungi pengacara secara rahasia untuk meminta nasihat. Dia takut perceraian itu malah menjadi senjata Josh dan dia akan kehilangan rumah, mobil, dan tidak akan bisa menemui anak-anaknya. Teman-teman Susan bahkan menawarkan perlindungan dan kalau perlu mereka akan membantu Susan untuk melarikan diri. Tapi Susan menolaknya karena ia tahu kemanapun dia pergi atau bersembunyi, Josh akan tetap menemukannya. Pada akhir bulan Juni, pada saat dia bekerja, Susan menulis surat wasiat. Ia menggunakan pulpen berwarna biru dan mulai menulis di selembar kertas.
Saya bersepeda ke kantor setiap hari dan telah mengalami pernikahan yang sangat stres selama 3-4 tahun hingga sekarang. Untuk keselamatan saya dan anak-anak saya, saya merasa perlu memiliki jejak berupa kertas di tempat kerja saya yang tidak dapat diakses oleh suami saya dan ingin mendokumentasikan bahwa ada gejolak ekstrim dalam pernikahan kami yang memberitahu saya jika kami bercerai tidak akan ada pengacara, hanya ada mediator dan dia akan menghancurkan saya, hidupmu akan berakhir, dan anak-anak tidak akan tumbuh dengan ayah dan ibunya. Jika terjadi pada saya, tolong bicara pada kakak ipar saya, Jennifer, teman saya, Chrissy, cek blog saya, cek meja kerja saya, bicara dengan teman-teman saya, teman kerja, dan keluarga. Itu adalah fakta bahwa kami juga memiliki polis asuransi jiwa lebih dari cukup jika kita meninggal dalam 4 tahun ke depan. Rekan kerja dan teman dan keluarga saya kadang mendengar saya mengatakan jika saya meninggal, itu mungkin bukan kecelakaan, sekalipun terlihat seperti kecelakaan. Tolong jaga anak-anakku, saya ingin kedua anak saya jatuh pada hak asuhnya oleh orang tua saya, bertanggung jawab atas hak asuh mereka. Saya mencintai anak-anak saya dan saya hidup untuk mereka. Dan saya memilih tidak menipu atau menggunakan narkoba karena saya tidak mau kehilangan mereka. Susan juga menambahkan tanda tangannya dan catatan pada kedua anaknya. Aku mencintaimu, Charlie dan Brandon, dan aku menyesal kalian telah melihat kacaunya pernikahan kami, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Susan juga memasukkan surat itu ke dalam amplop, dan di luar amplop dia juga menuliskan untuk teman dan keluarga saya kecuali Josh Powell. Aku tidak mempercayainya. Josh Powell tidak diizinkan untuk memiliki ini. 1 bulan kemudian saat Josh tidak ada di rumah, Susan merekam video beberapa barang yang mereka miliki yang dibeli menggunakan kartu kreditnya. Selain itu, salah satu teman Susan pernah datang ke rumah Susan. Tapi saat itu, Susan tidak ada di rumahnya, dan hanya ada Josh di sana, yang sedang duduk sambil menonton laporan berita di TV. Dan Josh berkomentar mengenai laporan itu, tentang kejadian pada saat itu. Dia juga bisa melakukan itu, dan yang harus ia lakukan adalah memastikan polisi tidak menemukan tubuh korbannya. Komentar ini yang membuat teman Susan berpikir mungkin dia akan melakukan sesuatu yang pada istrinya. Pada tanggal 6 Desember 2009, tepatnya hari Minggu, Susan dan kedua anaknya pergi ke gereja, lalu mereka pulang karena Josh tidak mengizinkan Susan membawa mobil. Dan salah satu teman Susan datang mengunjunginya sore itu sekitar jam 5 saat Susan sedang tidur, dan dia satu-satunya orang luar yang melihat Susan terakhir kalinya. Keesokan harinya pada tanggal 7 Desember 2009, sekitar jam 7 pagi, Susan tidak kunjung datang ke rumah Debbie, tetangganya. Biasanya dia menitipkan Charlie dan Brandon ke rumah Debbie, lalu dia akan pergi bekerja. Tapi karena dia tidak kunjung datang, dia mencoba menelepon Susan dan Josh, tapi telepon mereka tidak terhubung. Akhirnya mereka melakukan panggilan darurat yaitu ke saudara Josh, yaitu Jennifer. Jennifer juga menanyakan ibunya, tapi mereka tidak tahu keberadaan Susan. Karena menurut mereka ini sangat aneh, mereka memutuskan pergi ke rumah Susan, tapi tidak ada orang di rumah Susan. Lalu mereka menelpon polisi karena mereka benar-benar khawatir mungkin telah terjadi sesuatu pada mereka. Saat polisi tiba, mereka masuk ke dalam. Mereka tidak menemukan siapapun di sana. Mereka hanya menemukan dompet Susan
Dan selain itu ada 2 kipas angin terlihat seperti ingin mengeringkan karpet dengan sangat cepat karena pada saat itu musim salju. Pada pukul 6 sore, Josh tiba-tiba pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Dan tetangga yang melihat Josh pulang bilang, "Kalau semua orang sedang mencarimu termasuk polisi, mungkin kau harus pergi dan memberitahu polisi bahwa kamu sudah kembali." Lalu Josh pergi ke kantor polisi dan bilang kalau dia membawa kedua anaknya ke Simpson Springs untuk berkemah yang jaraknya 2 jam dari rumahnya pada saat tengah malam pada saat badai salju. Tapi dia bilang dia melakukan karena anaknya meminta. Kedua anak yang tidak dia beri nafkah atau tidak diberi dia makan, tapi dia mau mengantarnya camping saat sedang badai salju. Sangat tidak masuk akal. Polisi juga bertanya kenapa dia tidak memberitahu tempat kerjanya kalau tidak hadir ketika hari itu hari Senin. Josh bilang, "Oh, hari ini hari Senin. Aku pikir malam itu malam Sabtu. Aku tidak menyadari kalau aku harus bekerja." Josh juga bilang kalau Susan ada di mana. Kalau Susan tidak tahu ada di mana. Dia mungkin pergi ke rumah temannya setelah mengambil cuti pekerjaannya. Dan pada tanggal 10 Desember, polisi pergi ke Simpson Springs. Mereka melakukan pemeriksaan di sana. Mereka tidak menemukan bukti kejahatan dan tanda-tanda api unggun seperti yang diceritakan Josh. Polisi kembali mewawancari Josh, tapi dia hanya memberikan keterangan yang sama seperti sebelumnya. Sebulan kemudian, setelah Susan menghilang, Josh memutuskan pindah ke rumah ayahnya, Steve, beserta kedua anaknya, sementara rumahnya disewakan. Polisi kembali menyelidiki dan melanjutkan pencarian mereka, dan saat itu polisi menanyakan anak tertua mereka yaitu Charlie, mengatakan bahwa Susan ikut bersama mereka, tapi tidak ikut kembali. Beberapa minggu setelah Susan hilang, seorang guru melaporkan bahwa Charlie mengklaim bahwa ibunya telah meninggal. Orang tua Susan, Chuck dan Judy, mengklaim bahwa saat mereka berada di tempat penitipan anak saat Susan telah hilang, Brandon telah menggambar sebuah mobil van, di dalamnya ada 3 orang dan mengatakan ibunya ada di dalamnya. Polisi juga menggeledah rumah Steve dan menemukan ribuan foto menantunya Susan yang diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan Susan saat mereka tinggal bersama. Polisi juga menemukan ribuan foto pornografi. Steve kemudian ditangkap dan dia meninggal setelah terkena serangan jantung. Orang tua Susan mengajukan hak asuh sehari setelah Steve ditangkap, dan akhirnya pengadilan Washington memberikan hak asuh sementara pada orang tua Susan. Pengadilan juga memutuskan bahwa Josh harus pindah dari rumah Steve kalau dia ingin mendapatkan hak asuh anak-anaknya. Lalu pada tanggal 28 September 2011, orang tua Susan memberikan hak asuh kedua cucunya kepada Josh, dan Josh membatasi kedua putranya dengan orang tua Susan, dan Josh tidak lagi dijadikan tersangka karena kurangnya bukti, walaupun sebenarnya mereka masih mencurigainya. Karena Josh tidak lagi jadi tersangka, pengadilan membiarkan Josh mengasuh kedua anaknya, tetapi dia tetap diawasi dan melakukan evaluasi terhadap emosi Josh. Pada minggu terakhir Januari 2012, polisi Utah menemukan 400 gambar pornografi. Awalnya Josh menolak atas kepemilikan gambar tersebut. Polisi akhirnya melakukan tes psikoseksual dan tes poligraf yang lebih menyeluruh. Lalu pada tanggal 5 Februari 2012, Josh mengambil $700 dari rekening banknya,
Lalu dia membeli bensin yang sangat banyak, lalu dia pulang bersama anak-anaknya dan dia mendonasikan semua mainan anak-anaknya pada sebuah toko. Tapi sebelumnya dia sudah mengirim email pada keluarganya. Dia bilang, "Selamat tinggal dan aku minta maaf." Selain email, dia juga mengirim voice email pada keluarganya. Dia bilang, "Aku tidak bisa hidup tanpa anak-anakku. Aku meminta maaf pada orang-orang yang telah aku sakiti." Salah seorang petugas sosial yang ditugaskan pengadilan tiba di rumah Josh. Dia mulai berteriak supaya Josh membukakan pintu, tapi Josh mengabaikannya. Dia juga mendengar kedua anak itu telah menangis dan mencium bau bensin. Dengan cepat, dia menelepon 911. Panggilan itu berlangsung sekitar 10 menit. Mereka mengabaikan bahwa panggilan itu dalam keadaan darurat. Pada saat panggilan itu berakhir, rumah itu meledak. Dalam beberapa menit, rumah itu habis terbakar. Tidak ada yang selamat. Hasil otopsi mengatakan bahwa Charlie dan Brandon mendapatkan luka di wajahnya dan meninggal karena asap kebakaran. Susan tetap menjadi hilang, tetapi mengingat nasib putranya yang diyakini secara luas bahwa dia dibunuh oleh suaminya. Oke guys, sampai sini aja videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.